Ustaz Syafi'i, Amir Gus, juga Ustaz Sarkin, Saiful Musholah, dan juga para jamaah semua. Alhamdulillah, di awal bulan Ramadan ini pengajian kita masih tetap bersama-sama, kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita masih melanjutkan jadwal pelajaran kita, masih tentang seputar kematian. Karena semuanya manusia itu akan kembali kepada liang lahat. Asalnya manusia itu dari lubang akan kembali ke lubang. Manusia itu asalnya dari lubang akan kembali ke lubang. Siang malam cari duit ngebelain sama. Kita melanjutkan dari pelajaran kita tentang musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwada baban ala musibah, siapa orang yang menghitamkan baban kepada pintu ala musibah pada saat musibah. Ada mungkin sebagian orang kalau ada musibah pintunya ditutup pakai lawan hitam, katanya menandakan musibah. Pintu ditutup pakai lawan hitam. Au sauban, atau menghitamkan baju. Musibah melayang pakai baju hitam, kadang-kadang kerudung hitam. Au kharaqa sauban, atau dengan sebab musibah ini banyak menandakan musibah, diberikan tanda-tanda. Baju lah dibikin hitam kalau perempuan, kerudung hitam. Atau juga kalau kena musibah kharaqa sauban, dengan adanya musibah sehingga terjadi menyobek-nyobek sauban baju, sampai baju dirobek-robek. Au doroba lahu sodron, atau sampai-sampai memukulin dirinya sendiri, dadanya, apanya, dipukulin, saking gak terimanya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qola'a lahu sakrahu, akawa rambutnya dijembutin, rambut pokoknya bocor-bocor lah. Orang-orang yang seperti ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu, maka akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka sengaja pakai baju hitam, suka nyebek-nyebek baju lagi musibah, mukulin muka lagi musibah, jembut-jembut lagi musibah. Bi kulli sya'ratin baitan binar, rambut yang dijembut-jembut aja satu lembar itu dijadikan oleh Allah api neraka. Naudzubillahi min. Jadi kesimpulannya, tidak ada ajaran kalau kita melayani itu kudu pakai baju hitam. Kalau kita kena musibah harus nyebek-nyebek baju sampai mukul-mukul muka, dada, jembut-jembut rambut. Maka annama qatala sab'ina nabiyyan. Naudzubillah. Nih, kalau kita diberikan musibah, apalagi sangkutin rambut, satu rambut yang kejembut copot dari kepala kita saking membuat terimanya kena musibah. Ini biasanya di perempuan. Kalau laki-laki kalau kena musibah apa coba, kalau saking kesal-kesal itu bikin meja, pokoknya bertiga apa aja. Panas emang. Udah saking kesalnya dah kena musibah. Satu gerakan kita, maka nama kota sabina nabiya itu sama dengan membunuh 70 nabi. Wala yaqbalullahu minhu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minhu syai'an, setiap perkaranya mada likas selagi perilaku itu dilakukan.
Jadi sama juga saking ancamannya. Jadi boleh ya, boleh kita bersedih, tapi sambil menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan cuma itu, wa dayyaqallahu ta'ala, dan Allah akan menyempitkan alal mayiti kepada mayit qabrahu di dalam kuburnya. Dan Allah bakal nyempitin alam kubur gara-gara siapa? Gara-gara kita kelewatan ya. Disebut-sebut kebaikannya, wah pokoknya apa ada musibah, ada belajar kegulingan, nangis, itu teh wado yang Allah alam mayit akan menjadikan sempit, dijadikan oleh Allah kuburnya sempit, alam mayit kepada mayit di dalam kuburnya. Wasaddada alaihi, dan Allah akan membangetkan hisabahu, hisabannya, Allah akan lebih dahsyat menghisabnya. Wala'anathu, dan Allah akan melaknat kepada mayit kulla yaumin, dalam setiap hari dengan sebab akibat perbuatan kita. Ini naudzubillah. Makanya ini dikala kita sedang mendapat musibah, siapa orang yang terima dengan musibah? Nggak ada yang terima orang ditinggal kematian. Tapi semuanya ini, mari kita kembali. Dengan dipanggilnya ke rahmatullah saudara anak pemilik kita, ini adalah merupakan kasih sayangnya Allah. Allah udah sayang banget panggil. Mungkin kalau dikasih panjang umur, entah takut dia gimana kelakuannya, pokoknya rasa sayang Allah sehingga dipanggil kita ke rahmatullah, yaitu yang dinamakan dicabut nyawa. Ini kita kembalinya kepada ke situ untuk membalikan, menenangkan hati kita. Dan setiap mayit yang ditangisin dan yang setiap keluarga mendapatkan musibah lalu nangisnya kelewatan, apalagi ada jingkrak-jingkrakan, apa ngebuka aurat, udah nggak perlu sempak segala macam, udah rohnya buka-bukain. Ini mah waktu tiba bakal ditulis alaihi kepada si mayit, ya, bakal ditulis kepada si mayit ini dengan akibat keluarganya seperti itu al-khotiatin, 1000 kesalahan. Waqoma, dan akan berdiri nanti si mayit yaumul kiamat, di hari kiamat, uryanan, telanjang. Si mayit ini nanti bangkit dari kiamat telanjang. Dengan akibat apa? Kan dia suka sholat, suka ngaji. Dengan akibat perbuatan keluarga sanak famili yang tidak mempunyai ilmu. Makanya pantas Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, terjaga keluarga. Nah, makanya ada di dalam riwayat lain, dalam tafsir lain, jangan sampai memberatkan kepada kita apa yang kita lakukan di keluarga nih. Keluarga makan gak tahu, dia orang tinggal sedih sama bapaknya, susah buatan, kan keluarga gak tahu. Jangan sampai menjadikan kutiba al-fakotiatin, jangan sampai ditulis 1000 keburukan, jangan sampai la'anahu kulla yaumin, dalam setiap harinya dilaknat, jangan sampai terjadi seperti itu. Ada di dalam tafsir lain, tidak akan menjadikan beban kepada si mayit kalau dia udah wasiat duluan. Jadi kalau udah wasiat duluan, wasiat siap ya. Nanti kalau gua mati, wayahnya gua jadi tangisin. Kata Ustaz, katanya kalau ditangisin tambah dosa, jangan ditangisin ya, wasiat nih. Begitu kita mati, anak famili itu ya orang sedih, gugulingan, nangis, nyambutin rambut, jemputin rambut, itu udah jadi masalah, udah menjadi beban buat si mayit karena udah wasiat ini termasuk Allah. Wasiatnya ada sebagian yang mengatakan wasiat itu wajib. Kapan wasiat kan kita nggak tahu. Bosan matinya bila perlu wasiat, catat di buku, taruh di bawah bantal. Catat biar nanti anak-anak kita nyariin. Jadi ini, insya Allah kita nih semua yang ngaji, jangan sampai beban buat kita. Yang paling utama kita adalah wasiat kepada sanak famili keluarga kita, ya. Jadi ini, waman la toma waqoma yaumil qiyamati uryanan, dan akan berdiri dari kiamat itu dengan keadaan telanjang. Nauzubillahi min dzalik. Ini
akibat daripada perbuatan keluarga. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bil bukai, di dalam menangis alal maiti, kepada mayit, enggak jadi masalah. Wala ba'sa bil bukai alal mayit, tidak jadi kenapa-napa bil bukai, menangisi alal maiti, kepada mayit, walakin nasoboro, akan tetapi disertai dengan kesabaran. Abdulu itu lebih soa, lebih abdul, sabar dengan nangis dibanding pokoknya nggak kuat. Tapi ini saking sabar manusia ada batasnya, tembus juga, nggak kuat. Nggak apa-apa nangis di hadapan mayit selagi kita menerapkan rasa sobarka, itu lebih utama. Kenapa? Liqauli ta'ala, karena dalam firman Allah Ta'ala, innama yuwaffiyas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang membuktikan kesabaran di dalam menerima musibah, ajrahum, itu akan menjadi ganjaran bighairi hisab, bari sekaligus nanti tidak akan ada hitungan untuk amal perbuatan yang buruknya, tidak dihitung. Insya Allah yang dihitung adalah pahala. Jadi intinya kita kepada keluarga ini harus berwasiat agar supaya kita nggak jadi beban. Bahkan satu ketika, satu riwayat, annahu, telah diriwayatkan, lamma mata waladahu Ibrahim, satu ketika mati putra Nabi Ibrahim. Lama mata waladahu Ibrahim, satu ketika telah meninggal anak Nabi Ibrahim. Dama'at ainahu, lalu mengeluarkan air mata dari dua belah air mata dari dua belah matanya. Faqala lahu, maka ia mengucap kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang berkata? Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, alaisa kunna haitana, apakah kenapa engkau tidak melarang kepada putra Nabi Ibrahim yang baru saja meninggal lalu keluarga yang ditinggalnya menguncurkan air mata? Alaisa kunna haitana, apakah engkau tidak melarang anil bukai, daripada nangis? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam, ana nahaitukum anis sautainil fajirina, aku itu melarang kepada kalian untuk mengeluarkan air mata. Tetapi yang sekira-kira menimbulkan fitnah pada saat itu, al-fajirin, jadi bahaya. Udah biarin aja dulu, kalau orang lagi begitu, masa orang lagi nangis dilarang. Nggak usah amat. Jadi jangan terlalu lebay amat kita. Nggak boleh itu bid'ah, haram, nggak boleh. Udah biarin aja dulu. Jadi ini Rasulullah juga melarang, tapi nggak gitu-gitu amat. Ya seperti begini di pengajian kita wajar ngomong nih, lagi ngaji. Nah, kalau lagi prakteknya orang yang belum tahu jadi menimbulkan fitnah. Ya. Summa qala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadma'ul aina, mengalir air mata dari dua mata, wa yahzanu, dan sedih, al-qalbu, hati. Enggak apa-apa kita menangisi kena musibah, bisa sampai mengeluarkan air mata karena merasa sedih hati kita sehingga keluar air mata, enggak masalah. Bahkan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah meriwayatkan dia melihat imro'atan, satu perempuan, tabki, lagi menangis, ala mayitin, di hadapan mayit. Fa'aradahu ayanaha anil buka, maka Sayyidina Umar bermaksud akan melarang kepada si perempuan tersebut anil bukai, daripada nangis. Faqala, maka bersabda sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkan ya Umar. Fa innal ain, tinggalkan Umar, enggak usah dilarang, biarin orang lagi nangis. Tadinya Sayyidina Umar udah ngotot mau melarang ke perempuan tersebut, tapi apa kata baginda Rasul? Dah, tinggalkan.
Fa innal ain baqiyatun, karena bahwasanya mata yang menangis itu sesungguhnya adalah nafsan musabatan, itu jiwa yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan karena kita melarang, kita menangis, belum tentu dia tidak disertai dengan sobar. Kalau dia menangisnya disertai dengan sobar, nangisnya itu jadi pahala. Kalau dia nangis dengan disertai ini adalah takdir dari Allah, nangisnya itu jadi pahala, Kenapa? Di antaranya Sayyidina Ali berkata, as-sabru ala salasati aqsamin. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama as-sabru ala ta'at, yang pertama sabar kepada taat. Kudu sabar taat. Kenapa? Kok saat kudu sabar? Karena di dalam taat itu banyak aturan. Lagi malas-malas kita kudu bangun sholat, aturannya begitu, sabar. Banyak aturan, as-sabru ala ta'at. Dan yang nomor kedua was-sabru anil musibah, dan yang nomor kedua sabar di dalam menghadapi musibah. Dan yang nomor ketiga as-sabru alal musibatis syadid, musibah yang sangat-sangat. Ada musibah di bangsa ala kadar musibah, ada musibah yang sangat banget. Kenapa? Orang yang sabru ala ta'at Allah, orang sabar kepada taat Allah, insya Allah atahullahu yaumal qiyamah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sitti mi'ati darajatin, 600 pangkat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man sabara 'alal musibah, siapa orang yang sabar dalam musibah, atahullahu yaumal qiyamah, akan diberikan oleh Allah dari kiamat nanti sittu mi'ati darajatin, 600 derajat uluan, pangkat yang tinggi kalau kita sabar kepada musibah. Makanya mudah-mudahan jamaah sekalian, dikala kita mendapatkan musibah, ada saudara, ada teman, kita support, kita kasih nasihat, ya. Kita kasih nasihat. Ini adalah kasih sayang Allah. Ini Allah manggil, menyambut nyawanya itu bukan benci tapi sayang. Mudah-mudahan sabarnya kita ini akan menjadikan tambah pahala buat si alimah itu khususnya. Ya insya Allah, mudah-mudahan. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah di bulan Rabiul Awal kita masih bisa bersama-sama kumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang insya Allah di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah kita membaca sholawat, banyak baca sholawat, karena sholawat ini mendoakan kepada baginda Rasul. Kenapa Rasul harus didoakan? Gelas kalau udah penuh kita isi kira-kira liber enggak? Nah itu kita cuma mintanya liber doang. Liber apa? Liber rahmat daripada Allah. Karena saking baginda Rasul banyak yang ngedoain, kita mudah-mudahan dapat keluberan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak-banyaklah baca sholawat. Baca sholawat sekalipun batal wudu boleh. Baca sholawat sekalipun dalam keadaan apapun boleh. Mau di tengah sawah, mau lagi maju lagi kan di sholawat mah boleh. Tidak ada ukuran dan tidak ada larangan bagi orang yang membaca sholawat batal wudhu lah, atau lagi junub lah, tidak ada. Baca sholawat tuh bebas, silakan ya. Jadi mudah-mudahan jamaah semua dengan hadirnya dan datangnya bulan Rabiul Awal ini, semoga kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu saja yang dapat kita baca, dan insya Allah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.